Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat. Pada pagi hari ini kita akan mengawali pembelajaran praktek secara online dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu-minggu yang lalu, Bapak telah memberikan tugas gambar daripada praktek kelistrikan, yaitu tentang sistem klakson. Di dalam sistem klakson kita ketahui komponen-komponen yang kita perlukan, yaitu adanya baterai, sikring, relay, tombol klakson, dan kunci kontak. Adapun gambar rangkaian kelistrikannya itu adalah, kita perhatikan gambarnya satu. Ini ada sebuah baterai secara simbol yang dihubungkan ke massa negatif. Kemudian dari positif baterai kita hubungkan ke bagian yang namanya kunci kontak. Kemudian dari kunci kontak ini terminal B ya, kita hubungkan ke terminal IG, kemudian ke bagian sikring. Dari sikring kemudian disambung lagi ke bagian yang namanya tombol klakson. Dari tombol klakson ini kita hubungkan ke bagian terminal 85 relay. Kemudian dari 85 relay diteruskan ke massa negatif relay, yaitu 86. Kemudian dari arus baterai positif ya, secara langsung ini ada arus yang kita hubungkan ke terminal relay 30. Kemudian dari relay 87 kita hubungkan ke klakson. Dari klakson ini kita hubungkan ke bagian yang namanya massa negatif. Jadi ada massa dari klakson, ada massa dari relay, ada massa dari baterai. Nah, ini rangkaian yang ada pada sistem klakson. Adapun cara kerjanya, apabila kunci kontak posisi on, maka arus dari baterai akan mengalir ke tombol klakson. Kemudian dari baterai positif arus mengalir ke relay 30. Nah, ini adalah arus yang standby di relay. Ini adalah arus yang standby di tombol klakson. Ketika tombol klakson ditekan atau dipencet, maka arus dari tombol klakson itu akan mengalir ke relay, kemudian ke kumparan relay. Dari kumparan relay adalah ke massa negatif, sehingga kumparan yang dialiri arus listrik ini akan menghasilkan magnet. Magnetnya itu akan menarik kontak pada relay ini antara 30 dan 87 akan berhubungan. Nah, kalau dia sudah menyambungkan arusnya ini, maka arus akan mengalir ke klakson. Dari klakson positif dilanjutkan ke arus negatif, sehingga timbullah bunyi pada klakson tersebut. Kemudian pada gambar yang kedua, yaitu adanya sistem lampu sen. Nah, di dalam sistem lampu sen ini kita lihat ada baterai, ada sikring, ada kunci kontak, ada saklar sen, ada flasher, ada lampu sen. Nah, itu yang ada pada sistem lampu sen. Jadi ada baterai, ada kunci kontak, ada sikring, ada flasher, ada tombol lampu sen, kemudian ada lampu-lampu sen, ada yang di depan, ada juga yang di belakang. Nah, adapun cara kerja lampu sen itu adalah ketika kunci kontak posisi on, arus dari baterai ini akan mengalir ke sikring, kemudian dari sikring ke flasher, dari flasher kemudian ke tombol sen atau saklar sen, ya kan. Jadi ketika saklar sennya ini dihubungkan ke lampu sebelah kiri atau lampu sebelah kanan, maka arusnya itu akan mengalir ke lampu, kemudian ke massa negatif, sehingga lampunya akan menyala bagian depan maupun bagian belakang, sebelah kiri atau sebelah kanan.
Nah, ini lampu akan menyala secara mati nyala mati nyala. Nah, mati nyalanya ini adalah kerja daripada flasher. Jadi flasher itu akan menghubungkan dan memutuskan arus secara periodik, secara terus menerus, sehingga lampu sen itu akan berkedip-kedip, berkedap-kedip. Demikian rangkaian sistem klakson, rangkaian lampu sen yang sudah kita buat gambarnya pada minggu-minggu yang lalu. Kemudian minggu berikutnya Bapak membuat tugas yang selanjutnya, yaitu selain klakson dan lampu sen, adanya sistem lampu rem dan lampu kotak. Adapun lampu rem dan lampu kotak, komponennya adalah baterai, sikring, kunci kontak, switch, lampu rem, lampu kotak, dan switch rem. Nah, ini gambarnya kita lihat dari baterai. Arus positif kita hubungkan ke kunci kontak. Dari kunci kontak ini kita hubungkan arusnya ada yang ke switch lampu kotak, ya kan? Dari lampu kotak ini kita hubungkan ke lampu-lampunya. Ya, lampu kotak sebelah kiri, lampu kotak sebelah kanan. Kemudian dari sikring ini juga ada arus yang dihubungkan ke bagian yang namanya switch rem. Nah, jadi melalui sikring ini ada arus yang dihubungkan ke bagian yang namanya switch rem. Dari switch rem ini dihubungkan ke lampu-lampu rem yang ada di bagian belakang. Jadi kalau lampu rem itu memang adanya di bagian belakang. Kalau di depan ya hanya lampu sen, ada lampu kota, ya kan. Belakang itu adalah lampu rem. Biasanya lampu rem itu menyalanya ya warnanya itu secara umum warnanya adalah merah dan terang, ya. Jadi pada saat pedal remnya ini diinjak, maka switch remnya ini akan bekerja menghubungkan arus dari aliran yang sudah standby di switch rem tersebut ke lampu, dari lampu kemudian ke masa negatif, sehingga lampu rem ketika pedal remnya itu diinjak dia akan menyala. Nah, yang membuat lampu menyala itu karena adanya switch rem tersebut. Switch rem ini berhubungan dengan yang namanya pedal rem. Jadi kalau pedal remnya itu diinjak, switch remnya itu akan menghubungkan arus ke lampu sehingga lampu rem akan menyala. Tapi ketika pedal remnya itu dilepas atau dibebaskan, maka switch remnya ini akan memutuskan aliran listrik yang dari baterai melalui kunci kontak, melalui sikring, kemudian ke switch rem itu sendiri. Jadi fungsinya switch rem ini adalah untuk menyala tidaknya lampu rem pada kendaraan tersebut. Demikian penjelasan yang mungkin secara virtual, secara online Bapak sudah jelaskan. Mudah-mudahan kalian nanti kalau sudah masuk ke sekolah ya di bengkel ya bisa mempraktekkan secara fisik atau secara nyata pada bengkel-bengkel di sekolah yang memang sudah kita siapkan. Demikian penjelasan antara sistem kelistrikan yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kalian bisa belajar secara virtual. Jadi nggak usah bosan-bosan, kalian tetap belajar, semangat terus ya, walaupun secara online ya. Jadi ada enaknya, ada tidak enaknya. Yang kita ambil yang enak-enaknya aja, yang nggak enak ya nggak usah diambil. Jadi kita nggak usah mikirin yang ribet-ribet lah gitu kan. Kita mengerjakan tugas ya, melaksanakan belajar ya sesuai dengan jadwal yang memang sudah kita miliki bersama. Demikian dari Bapak untuk hari ini. Nanti kalian bisa absen melalui link yang Bapak juga kirim. Jadi setelah melihat video ini minimal kalian ya sedikit mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan praktek, bisa kalian telepon atau bisa kalian juga
WA di 089641499352. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya, SMK Ristek.